the hunt and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not. Don't forget to subscribe and push the notification bell for you not to miss our upcoming updates. Now let's get started. Bab 2411. Tentu, terima kasih Tuan Cahyadi, kata Iwan menerima kotak itu. Lalu dia membuka kotak itu dan melihat ramuan kering yang bentuknya tidak seperti rumput atau bunga. Itu memang ramuan yang disinari matahari yang memancarkan energi cahaya yang kuat. Juga kamu telah membunuh Raja Iblis sendirian beberapa hari yang lalu. Jadi kamu mendapat 10.000 poin kontribusi untuk itu. Aku akan mentransfer poin itu atas namamu sekarang, kata Farid. Menurut aturan organisasi Drakmar, orang yang dapat menghilangkan sendiri orang-orang dalam daftar kriminal dapat memperoleh 5.000 poin kontribusi. Namun hal berbeda terjadi pada 3 penjahat teratas. Karena mereka terlalu tangguh, harga untuk menjatuhkannya menjadi 2 kali lipat. Iwan telah membunuh Raja Iblis sendirian, jadi Iwan dapatkan 10.000 poin kontribusi untuk hal itu. Namun Farid baru saja memberinya ramuan matahari yang akan membuat Iwan kehilangan 3.000 poin. Iwan menyerahkan rencananya kepada Farid dan Farid menambahkan total 7.000 poin ke dalamnya. Dengan itu, Iwan mendapatkan total 9.800 poin. Mengingat Iwan telah menjatuhkan 4 penjahat berturut-turut belakangan ini, memberikan kontribusi besar kepada organisasi Drakmar, Farid dengan murah hati membulatkan sisa saldo menjadi 10.000. Iwan, kamu membunuh Raja Iblis dan melukai Bos Selatan, jadi aku berasumsi bahwa kamu telah mencapai tahap akhir yang munah. Apakah kamu ingin aku promosikan menjadi penjaga naga platinum tingkat ketiga? Tanya Farid. Untuk pengawal naga platinum, mereka harus mengorbankan 3.000 poin kontribusi dan mencapai tahap kekuatan tertentu untuk dipromosikan. Jika Iwan ingin dipromosikan menjadi penjaga naga platinum tingkat ketiga, Iwan harus telah mencapai tahap akhir yang munah dan mengorbankan 6.000 poin kontribusi. Dengan kekuatan Iwan saat ini dan poin kontribusi yang dimilikinya, Iwan telah memenuhi syarat untuk dipromosikan. Farid sendiri baru-baru ini telah mencapai tahap alam yang munah, tapi dia hanyalah penjaga naga platinum tingkat ketiga dan belum dipromosikan. Jika Iwan menjadi penjaga naga platinum tingkat ketiga juga, Iwan akan berada di posisi yang sama dengan Farid dan tidak ada seorang pun di organisasi Drakmar cabang selatan yang bisa memerintahnya. Tidak apa-apa, saya ingin menyimpan poin kontribusi saya untuk tumbuhan dan tanaman. Iwan menggeleng dan menolak saran Farid. Penjaga naga platinum dihormati di organisasi Drakmar. Terlepas dari levelnya, semua pengawal naga platinum memiliki tingkat otoritas yang sama. Iwan hanyalah personel non-staff yang jarang muncul di organisasi Drakmar, jadi tidak ada gunanya dipromosikan. Sebaliknya, dia lebih suka menggunakan poin kontribusinya pada tanaman herbal yang jauh lebih bermanfaat baginya. Apa kamu masih menginginkan lebih banyak tanaman yang membawa energi cahaya? Farid bertanya dengan heran ketika dia bertanya-tanya mengapa Iwan membutuhkan begitu banyak tanaman yang membawa energi cahaya. Bab 2412. Ya begitulah, jika memungkinkan saya membutuhkan 2 tanaman lagi yang membawa energi cahaya. Iwan mengangguk. Dengan poin kontribusi yang dimilikinya, Iwan memiliki lebih dari cukup untuk menukar 1 buah malaikat dan 2 tanaman yang membawa energi cahaya. Tanaman yang membawa energi cahaya dapat menghasilkan pil matahari yang membantu praktisi bela diri dalam latihannya, dan kurangnya pendukung Iwan selalu menjadi kelemahannya. Jadi Iwan ingin mendapatkan 2 tanaman lagi yang dapat membantunya meningkatkan pengikutnya. Jika Iwan menerima saran Farid dan menjadi bos selatan berikutnya, Iwan mungkin bisa membangun kekuatannya sendiri dalam 2 hingga 3 tahun. Itu pastinya merupakan cara cepat untuk mendapatkan kekuatan.
Namun komunitas bawah tanah penuh dengan orang-orang yang kejam dan Iwan sama sekali tidak mirip dengan bos selatan. Jadi tidak bijaksana baginya untuk terlibat. Selain itu, Iwan tidak ingin terikat dengan wilayah selatan karena khawatir hal itu akan mempengaruhi perkembangan grup Bio Farma dan Mustika Ratu Group di masa depan. Oleh karena itu, Iwan memutuskan untuk menolak saran Farid. "Saya akan mencoba yang terbaik," kata Farid. Meskipun dia tidak tahu mengapa Iwan membutuhkan begitu banyak tanaman dengan energi cahaya, tapi Farid cukup bijak untuk menebak bahwa Iwan menggunakannya untuk meningkatkan kekuatannya. Namun tumbuhan seperti itu jarang ditemukan, terutama yang membawa energi cahaya. Siapapun yang berlatih dengan metode cahaya pasti ingin meningkatkan kekuatannya atau melewati hambatan dalam pelatihannya. Tidak mudah menemukan tanaman seperti itu untuk Iwan dalam waktu dekat, dan semuanya tergantung pada keberuntungan. Tuan Cahyadi, saya serahkan ini kepada Anda. Jika Anda tidak membutuhkan apapun dariku, saya akan pergi sekarang, kata Iwan sambil tersenyum. Lalu Iwan kemudian mengucapkan selamat tinggal dan pergi dengan ramuan matahari tersebut. Setelah meninggalkan organisasi Drakmar, Iwan pergi ke kediaman keluarga Salim untuk mendapatkan beberapa ramuan berharga dari Daiman sebelum kembali ke rumah untuk mengubah ramuan cahaya matahari menjadi pil alkimia. Ramuan yang disinari matahari bekerja dengan cara yang sama dengan bunga 9 matahari. Keduanya membawa energi cahaya. Oleh karena itu, pil alkimia yang dibuat dengan keduanya dapat membantu praktisi bela diri yang mempelajari metode cahaya dalam pelatihan mereka. Iwan pernah menggunakan bunga 9 matahari bersama dengan beberapa tumbuhan langka lainnya untuk menghasilkan 12 pil matahari. Iwan melakukan hal yang sama dengan ramuan matahari dan menghasilkan 12 pil lagi. Karena efek pilnya hampir sama dengan pil matahari, Iwan memutuskan untuk menyebutnya sebagai pil matahari juga. Setelah selesai, Iwan menyadari bahwa ini masih pagi dan pergi ke rumah keluarga Gumelar. Beberapa waktu lalu, Agus meminta beberapa pil matahari melalui Rizka, tetapi Iwan hanya memiliki 1 pil matahari yang tersisa saat itu. Iwan menyerahkan pil itu kepada Rizka dan berjanji bahwa dia akan menyimpan beberapa pil matahari untuk keluarga Gumelar setelah dia menghasilkan lebih banyak pil. Sekarang setelah pil matahari baru diproduksi, Iwan bermaksud mengunjungi keluarga Gumelar dan memenuhi janjinya. Selain itu, Iwan berjanji pada Farid bahwa dia akan mencari seseorang yang cocok untuk menggantikan bos selatan. Meskipun mereka berdua merasa bahwa keluarga Gumelar tidak akan terlibat dengan komunitas bawah tanah, itu hanya dugaan dan Iwan ingin memastikan bagaimana perasaan keluarga Gumelar tentang masalah tersebut. Jika keluarga Gumelar bersedia untuk mengambil alih, itu akan menjadi hal yang ideal. Namun jika mereka menolak, Iwan dapat meminta agar keluarga Gumelar merekomendasikan seseorang melalui koneksi mereka. Bab 2413. Sementara itu, di aula rumah kediaman keluarga Gumelar, semua keturunan langsung dan individu penting lainnya berkumpul. Arthur pernah mengumumkan di depan umum bahwa dia bermaksud menunjuk Agus sebagai pemimpin baru rumah keluarga Gumelar. Namun keluarga Gumelar sedang sibuk mengatur pemakaman Yonas sehingga Arthur terlalu sibuk untuk menunjuk Agus sebagai pemimpin baru secara resmi. Pada hari ini, dia memanggil semua keluarga Gumelar dan mengumumkan keputusannya. Agus, menurut tradisi kita seharusnya kita mengadakan upacara resmi, tapi Yonas baru saja meninggal dan kalau kita mengadakan upacara akbar sekarang, mungkin akan mengundang kritik. Aku minta maaf soal ini, tapi aku akan mengatur upacara yang layak untukmu setelah kita menyingkirkan bos selatan, kata Arthur. Keluarga Gumelar adalah kepala semua keluarga dan seringkali hal-hal penting seperti pergantian pemimpin memerlukan upacara. Tamu dari semua keluarga berkuasa akan diundang untuk menyaksikan serah terima tersebut. Namun dengan berakhirnya pemakaman Yonas baru-baru ini, tidak pantas bagi mereka untuk mengadakan upacara segera setelah itu. Oleh karena itu, Arthur memutuskan untuk menyerahkan kekuasaannya kepada Agus terlebih dahulu dan mengadakan upacaranya setelahnya.
Ya, saya mengerti, Paman. Karena ini bukan waktu yang tepat untuk upacaranya, kenapa kamu terburu-buru mewariskan peran itu kepada aku? Mengapa Anda tidak terus memimpin keluarga dan menunggu saat yang tepat untuk memilih ahli waris? Agus berkata ragu-ragu, berharap bisa meyakinkan Arthur untuk berubah pikiran. Tidak, saya sudah membuat keputusan. Joel dan Ronnie sekarang berada di bawah kendali kita, tapi kita belum membalaskan dendam Yonas karena Bos Selatan masih ada di luar sana. Saya hanya ingin mengesampingkan tanggung jawab sebagai pemimpin dan fokus pada pelatihan saya sehingga saya bisa segera melenyapkan Bos Selatan. Arthur menggelengkan kepalanya dan berkata dengan tekad. Ronnie dan Joel dikurung di ruang bawah tanah rumah keluarga Gumelar dan Arthur bermaksud mengawasi mereka secara pribadi. Dengan begitu, dia akan memiliki cukup waktu untuk berlatih dan memiliki peluang lebih besar untuk mencapai tahap puncak alam yang muna. Apalagi dia ingin menunggu sampai Bos Selatan datang untuk menyelamatkan Ronnie. Begitu Bos Selatan muncul, Arthur akan bisa mengalahkannya untuk selamanya. Tentu saja, menunggu musuhnya datang tampak bodoh, tapi Bos Selatan tidak bisa ditemukan dan ini adalah satu-satunya pilihan bagi Arthur. Oh, baiklah kalau begitu. Melihat betapa tekadnya Arthur, Agus pun menerima nasibnya. Dengan itu, Agus mengambil alih kendali keluarga Gumelar dan menjadi pemimpin baru. Agus, ada hal lain yang ingin kubicarakan denganmu. Sekarang setelah keluarga Broto hilang dan Bos Selatan dalam pelarian, mereka tidak akan menjadi ancaman besar bagi Tuan Gusnadi. Kamu harus memberitahu Rizka untuk pindah dari tempat Tuan Gusnadi secepat mungkin, sebelum rumor mulai menyebar dan mempengaruhi reputasi kita, kata Arthur sambil berpikir. Ya, itu benar. Bab 2414. Ya, itu benar. Agus sadar akan kata-kata Arthur. Dia hanya setuju untuk membiarkan Rizka tinggal bersama Iwan untuk mencegah Bos Selatan menyerang Iwan tanpa menahan diri. Itulah caranya melindungi Iwan, Tari, dan yang lainnya. Namun keluarga Broto jatuh dan Bos Selatan kabur karena luka parah. Tanpa ancaman dari keluarga Broto, tidak ada alasan bagi Rizka untuk terus tinggal bersama Iwan. Selain itu, Agus menyaksikan sejauh mana kekuatan Iwan yang sebenarnya setelah pertarungan dengan Bos Selatan. Bahkan Raja Iblis yang berada di tahap akhir alam yang muna dibunuh oleh Iwan. Karena itu, Iwan tidak membutuhkan perlindungan keluarga Gumelar. Demi reputasi keluarga Gumelar dan nama Rizka, dia harus mendesaknya untuk pindah dari rumah Iwan dan berhenti tinggal bersama mereka. Jika tidak, Rizka dan keluarga Gumelar akan menderita. Rizka, kamu seorang wanita, kumpulkan barang-barangmu dan keluar dari tempat Tuan Gusnadi nanti. Agus berkata pada Rizka. Apa? Tidak mungkin. Rizka tercengang. Sejak Iwan mengalahkan Bos Selatan, dia mengikuti Agus dan Yuda pulang. Arthur dan Agus sibuk mengatur pemakaman Yonas dan sebagai kerabat sedara Yonas, dia harus tetap tinggal di rumah keluarga Gumelar. Dia tinggal di sana selama berhari-hari dan tidak pergi ke kantor atau rumah Iwan. Setelah pemakaman Yonas selesai, Rizka awalnya berencana untuk kembali ke tempat Iwan keesokan harinya. Yang membuatnya bingung adalah Arthur dan Agus meminta dirinya kembali ke rumah dan membuatnya terkejut. Setelah menghabiskan waktu bersama Iwan, Rizka semakin menyukainya dan lebih dekat dengan Tari, Yuni, Ratna, dan Rina. Karena itu, Rizka tidak mau pindah. Mengapa tidak? Agus bertanya dengan bingung. Dia tidak tahu bahwa Rizka jatuh cinta pada Iwan, jadi dia tidak mengerti mengapa Rizka enggan pergi. Sudah kubilang padamu bahwa Iwan memiliki harta karun yang membantu latihan. Aku ingin tinggal di sana dan berlatih bersama Tari dan yang lainnya. Rizka tersipu. Rizka tidak terlalu tertarik dengan pelatihan dan hanya ingin bertahan di sana. Dengan begitu, Rizka selalu bisa melihat Iwan dan menghabiskan lebih banyak waktu dengan wanita lain seusianya yang memiliki hobi dan minat yang sama. Rizka menikmati kehidupan yang memuaskan yang dia jalani bersama mereka dan tidak bisa memaksa dirinya untuk pulang. Tidak mungkin. Latihan mungkin penting, tapi Tuan Gusnadi adalah pria yang sudah punya pacar. Jika kamu terus tinggal bersamanya dan Tari, itu tidak pantas. Kamu harus pulang secepatnya. Agus menggelengkan kepalanya. Dunia praktisi bela diri menghargai kekuatan untuk seseorang yang berbakat seperti Rizka. Agus berharap Rizka bisa belajar dari Iwan dan meraih kesuksesan dalam seni bela diri.
Namun virtualisasinya dan reputasi keluarga jauh lebih penting dan dia tidak bisa membiarkan putrinya tinggal bersama Iwan dan yang lainnya. Bab 2415. Ya, itu benar. Rumor bisa menghancurkanmu. Kamu harus mundur. Yang lain juga setuju, tapi Rizka enggan menyerah dan ingin berdebat. Tapi sebelum dia bisa berkata apa-apa, dia pun disela oleh Agus. Sudah beres, Agus berkata dengan tegas, tidak memberikan ruang untuk berdebat. Rizka membuka mulutnya, air mata mengalir di matanya, tapi dia tidak tahu harus berkata apa. Meskipun dia memiliki perasaan terhadap Iwan, dia tahu dia berkencan dengan Tari dan tidak pernah bermaksud memisahkan mereka. Rizka hanya tinggal bersama mereka untuk lebih sering bertemu Iwan. Namun keinginan sepele seperti itu pun harus diambil darinya seketika Rizka sangat terpukul. Saat itu langkah kaki tergesa-gesa mendekat dan seorang penjaga masuk. "Tetua, Master Agus, Tuan Gusnadi ada di sini untuk berkunjung. Dia bilang dia punya sesuatu yang penting untuk dibicarakan denganmu," kata penjaga itu dengan hormat. Karena Arthur baru saja menyerahkan posisinya sebagai kepala keluarga kepada Agus sebelumnya dan penjaga itu tidak menyadarinya, dia terus memanggil Arthur sebagai tetua dan Agus sebagai Master Agus. Tuan Gusnadi di sini, Arthur dan Agus sama-sama terkejut karena mereka tidak menyangka bahwa Iwan akan berkunjung secara tiba-tiba. "Pergi dan undang Tuan Gusnadi masuk," kata Agus sambil berpikir kepada penjaga. Meskipun mereka berada di tengah-tengah pertemuan keluarga dan orang luar tidak diizinkan masuk, Iwan dekat dengan keluarga Gumelar dan pertemuannya telah berakhir, jadi tidak ada masalah dengan mengundangnya masuk. "Tidak apa-apa, Paman Agus, aku sudah mengundang diriku masuk." Saat itu Iwan masuk sambil tersenyum. Arthur, Agus, dan yang lainnya berdiri menyambutnya. "Paman Agus, aku tidak tahu kalian sedang mengadakan pertemuan. Apakah aku mengganggu?" Iwan mengamati ruangan itu dan melihat semua orang penting dari keluarga Gumelar berkumpul. Dia tahu bahwa Arthur bermaksud menunjuk Agus sebagai kepala keluarga berikutnya, jadi Iwan segera mengetahui maksud pertemuan itu. "Tentu saja tidak. Pertemuan udah berakhir di sini. Kalian semua boleh pergi," Agus berkata kepada yang lain. Ya, keluarga Gumelar pergi atas perintahnya dan tak lama kemudian hanya para tetua dan keturunan langsung keluarga Gumelar yang tersisa di ruangan itu. "Tuan Gusnadi, silahkan duduk." Agus tersenyum dan mempersilahkan Iwan duduk. Setelah beberapa kali berbahasa basi, Agus langsung melanjutkan pembicaraan. "Apa yang membawamu ke sini hari ini, Tuan Gusnadi?" "Nah, sekarang setelah keluarga Broto hancur dan Bos Selatan hilang, komunitas bawah tanah perlahan-lahan menjadi tidak terkendali. Tuan Cahyadi dari organisasi Drakmar ingin aku merekomendasikan seseorang untuk mengambil alih wilayah selatan untuk menggantikan Bos Selatan dan mengawasi semua orang. Saya datang untuk menanyakan apakah keluarga Gumelar bersedia melakukan itu," jelas Iwan. Tentu saja identitasnya sebagai penjaga naga tetap dirahasiakan.